warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Falah, Bapak Ketua DKM Masjid Nasrul Jajaran, dan juga seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui selalu menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bi'aunillah, pada malam yang mulia ini saya bisa kembali bersilaturahmi dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan langkah kita selalu dijadikan sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tepat surah Al-Baqarah ayat 42. Ini merupakan salah satu ayat peringatan Allah kepada orang-orang Yahudi, tetapi menjadikan salah satu nasihat juga untuk kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kata Allah, jangan pernah sekali-kali kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo ay wa la taktumul haqqo. Jangan pernah sekali-kali juga kalian menyembunyikan kebenaran. Dalam tafsir Marah Labid yang disebut dengan tafsir Munir, di sini dimaksudkan wal makna wala tukhalitul haqqo bisabab syubhat allati turidunaha 'ala sami'in. Jadi jangan pernah kalian sekali-kali mencampur adukan kebenaran dengan adanya sebab syubhat. Kalau syubhat itu ma bainal halal wal haram, antara sesuatu atau perkara yang ada di antara halal dan haram, itu syubhat. Contoh, kita mau berangkat ke masjid, ke sini di jalan menemukan uang, itu syubhat. Maka afdalnya kalau kita menemukan barang syubhat, lebih afdal segera diinfak sedekahkan. Jangan dikonsumsi, jangan dibelanjakan. Ya. Yang kedua, kalau kita contoh mancingnya di kali, itu pun syubhat. Itu nggak jelas itu ikannya itu dari mana, siapa yang punya, arahnya dari mana ya. Lebih afdal itu diinfak sedekahkan. Berbeda ketika kita mancing tapi beli. Tapi haram hukumnya kita membeli atau membeli mancing tapi belum ada ikannya. Beda dengan ketika ikannya dapat
kemudian di kilo terus kita beli, boleh, silakan. Kenapa? Ada hadis dari Nabi tentang larangan kita menjual beli ikan yang masih ada di dalam air. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'is samaki fil ma'i. Nabi melarang jual beli ikan yang masih ada di dalam air. Maksudnya kita tahu-tahunya sebelum mancing bayar gitu. Ya. Jadi orang mau mancing itu belum jelas dapat atau belum, tahu-tahunya bayar. Beda ketika nanti setelah selesai mancing dapat sekian, ya, jadi sama ratakan yang mancing semuanya, kemudian kita bayar, ya, itu beda. Kalau kita bayar sebelum mulai mancing, itu yang tidak boleh, karena nanti akan, ya, menjadikan kekecewaan. Sebab dalam masalah jual beli itu ada namanya antarodin, saling merelakan, istihlal dan istirto, ya, saling menghalalkan dan juga saling merelakan. Ya. Gak boleh kita mencampur adukan kebenaran dengan hal subhat. Allati turidunaha 'ala sami'in, yang mana bisa mengemukakan atau diungkapkan, ya, perkara tersebut kepada orang-orang yang mendengar. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan tidak boleh juga menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, kata Allah, sedangkan kalian mengetahui ma fi idlalil khalqi min ad-dararil azim al-'aibi 'alaikum yaumil qiyamah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, kata Allah, ma fi idlalil khalqi, bahwa menyesatkan kepada manusia atau makhluk, tapi makhluk umum, ya, bukan hanya manusia. Kalau manusia khusus, tidak semua, ya, manusia disebut makhluk. Emang kalau sudah disebut manusia sudah pasti disebut makhluk, tapi tidak disebut makhluk, itu manusia semua, ya. Jadi tidak boleh menyesatkan kita kepada seorang manusia, karena itu min dhararil azim, termasuk kemadaratan yang besar. Al-'aibi 'alaikum yaumil qiyamah, yang mana nanti akan kena, ya, kemadaratan tersebut kepada kalian pada hari kiamat. Jadi itulah yang namanya tanaman. Kalau kita menyesatkan orang, membuat licik kepada orang, menyakiti orang, itu adalah tanaman untuk dirinya sendiri, ya. Jadi akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka lebih bagus kita menanam sebuah amal kebaikan, amal soleh, daripada kita mentolimi orang lain, karena itu adalah tanaman sendiri. Nah, kembali kepada ayat tadi, tidak sedikit di zaman sekarang itu orang-orang selalu mencampur adukan tentang yang namanya kebenaran dengan kebatilan, ya, dalam segala hal. Contoh di kita, kalau dalam masalah politik sudah tidak aneh mencampur adukan atau menghalalkan segala cara, ya. Padahal yang namanya politik itu adalah ajaran juga dari Nabi. Tidak sedikit kitab-kitab yang menjelaskan politik, banyak. Dari mulai fikih siasah, fikih strategi. Ada lagi tarbiyatus siasah, pendidikan politik. Ada lagi tentang hukum tata negara Islam, namanya Al-Ahkamus Sultaniyah. Itu pun tentang politik. Tapi itu yang benar-benar diajarkan oleh Nabi, bahwasanya politik itu baik. Zaman sekarang sementara beda, ya. Orang itu pandai menghalalkan segala cara. Yang tidak baik disebut baik, yang baik tidak disebut baik, karena ingin mencampur adukan, ya, dengan menghalalkan segala cara itu untuk menuju yang diharapkan oleh orang tersebut. Padahal itu adalah ancaman, ya. Begitupun ketika kita menyesatkan orang atau membuat zalim kepada orang, menganiaya orang, ya, itu adalah tanaman untuk kita sendiri, nanti akan dipetik oleh kita pada hari kiamat. Kadang-kadang wa antum ta'lamun, kata Allah, kalian mengetahui.
cuek gitu ya. Bahkan yang ada watak tumul hakko, yang benar itu. Kebenaran, kebaikan itu selalu disembunyikan oleh orang-orang tersebut yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang namanya kebaikan ini ya, tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebatilan. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu akan mengalahkan ya seluruhnya. Walaupun istilahnya dikambing hitamkan, misalkan dirinya itu diadu domba, disakiti, ya tidak akan pernah hilang karena adanya kebenaran. Al-haqqu bila nidham dalam usul fikih yaqtibul batil bil nidham. Kebenaran terstruktur bisa saja kebenaran yang tidak terstruktur, mohon maaf, itu akan bisa saja dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Bahasa kerennya itu. Tapi kebenaran yang terstruktur dan tidak terstruktur itu tidak akan pernah dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Memang orang kadang-kadang mencoba ingin menjatuhkan orang-orang yang benar, menyakiti oleh orang-orang yang benar, tapi tidak akan pernah bisa. Itu yang namanya kezaliman, kebatilan menghalangi adanya kebenaran. Ini ayat Al-Baqarah ayat 42. Sebetulnya ini peringatan Allah, salah satu peringatan, bahkan perintah dan larangan Allah kepada orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu ibarat orang-orang yang ya istilahnya sudah dikatakan fasik, ya munafik kalau orang-orang mukmin. Kalau orang-orang Yahudi itu pintar, terkadang kepada orang Muslim mengaku dirinya saya beriman kepada Tuhan kau, saya bersama kalian, saya ada di pihak kalian, ya. Tapi ini kacau nih orang-orang Yahudi. Tapi sebetulnya itu Yahudi ada 3. Jadi al-Yahud salasah. Golongan Yahudi itu terbagi 3. Pertama, al-Yahud al-Usul. Ada yang disebut dengan Yahudi ortodok. Ya. Mereka ini cinta kedamaian, penganut agama Yahudi, tetapi tidak menginginkan peperangan. Ya. Hidupnya ingin berdampingan dengan orang-orang semua golongan. Kedua, ada lagi al-Yahud al-Furu. Namanya Yahudi moderat, ya. Mereka pun sama. Golongan ini mencintai kebenaran, ya, kenyamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan. Nah, yang harus kita kupas itu yang ketiga, namanya al-Yahud as-Sahiyuniyah. Apa al-Yahud as-Sahiyuniyah? Disebutnya Zionis Yahudi. Nah, ini yang harus kita lawan. Makanya ada ulama tafsir, salah satu ulama tafsir yang menafsirkan dalam Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Memang tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi. Nah, yang dimaksud Yahudi di sini adalah al-Yahud as-Sahiyuniyah. Ya. Kenapa? Begini Pak, karena yang namanya kebenaran, ya, keimanan itu manusia tidak bisa menunjukkan. Nabi Muhammad itu nabi yang hebat, bahkan lihat firullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya pun sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Doanya pun hebat bicara. Tapi apa yang tidak diijabah dikabulkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Cuma satu yang Nabi tidak bisa menembus, apa? Memberi hidayah kepada orang-orang, walaupun itu terdekat pamannya, ya. Makanya Allah berikan peringatan, hai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan pernah bisa menunjukkan sebuah petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki, walakinallaha yahdi man yasha. Tetap itu urusan Allah. Maka seorang dai, ustaz, ya, tidak boleh kita putus asa ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran.
Karena yang namanya kebenaran tidak akan pernah kalah. Ya. Kalau dalam masalah diri kita sendiri, itu kebenaran itu diibaratkan keyakinan. Makanya dalam kaidah ushul fikih, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan pernah hilang oleh adanya kebimbangan. Ya. Nah, kalau dalam kepribadian kita namanya keyakinan. Jadi yang namanya kebenaran tidak boleh dicampur adukan. Sekarang Pak, yang namanya politik, kalau kita lihat kan, ataupun selain politik, orang itu suka mencampur adukan. Yang paling saya sayangkan, ketika di dalam menghalalkan segala cara, ada ustadz, kiai, habaib, misalkan, mereka itu dimanfaatkan oleh salah satu orang, yang mana orang tersebut meminta supaya mencarikan dalil-dalil tentang yang dia kehendaki. Ya. Contoh, ada yang namanya MK, Mahkamah Keluarga. Sekarang alhamdulillah MK udah kembali jadi Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau untuk orang-orang yang dekat dengan mereka, orang-orang yang pro itu, dicarikan dalil, tolong dong carikan dalil. Yang mana dalil tersebut bisa memberikan motivasi dan support buat saya untuk melakukan sesuatu tersebut atau hal tersebut. Udah tahu itu jangan salah, udah tahu itu jelek, malah dicari-cari, dikerjakan. Makanya bahaya juga Pak ya. Nah ini ustadznya juga akan terbawa dosa atau menjadi ya tolak mudilun ya. Sementara tadi disampaikan dalam tafsir Marokabit, ma fi idlanul khalqi, ketika kita menyesatkan kepada seorang makhluk, itu minat dororil azim, termasuk kemadaratan yang besar. Ya. Al-a'idi alaikum yaumil qiyamah, justru nanti akan kembali kena kepada dirinya pada hari kiamat. Itu tafsiran surah Al-Baqarah ayat 42, bahwasanya ayat ini salah satu merupakan salah satu peringatan kepada orang-orang Yahudi dan dijadikan nasihat juga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya ayat surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah sholat, atimus sholawatil khamsi, sempurnakan oleh kalian sholat yang 5 waktu. Ya, maksud aqimus sholat itu di situ. Makanya kalau kita ingin berkah, salah satu kunci keberkahan hidup itu adalah kita dawam atau sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Itu kalau kita pengen berkah Pak, segalanya. Rezeki, kehidupan, usaha, insya Allah berkah. Apalagi yang namanya orang berjamaah, walaupun dirinya bukan seorang qori, belum paham agama misalnya, orang masih awam dalam agama, tapi dirinya ikut berjamaah menjadi makmum, insya Allah ya, Allah akan berikan sebuah pahala 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih bagus, hebat pahalanya daripada sholat sendiri. Pahalanya itu 27 derajat dibanding sholat sendiri. Kalau sholat sendiri cuma 1. Itu pun kalau benar bacaannya. Saya mau Ustaz, bacaannya kan udah hebat, jadi saya mau sholat sendiri. Ya. Lebih afdalnya sholat berjamaah. Makanya orang mukmin itu kan kelihatan. Ya, apalagi sholat subuh. Nah ini yang paling sulit nih Pak. Ya. Kalau sholat subuhnya istiqomah, ya, maka imannya itu masih kokoh, sangat kuat. Ya. Beda dengan orang yang sudah ditutup oleh Allah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim. Walaupun mohon maaf, kata abah saya dulu di Tasik, walaupun
rumahnya itu nempel satu tembok dengan masjid, di atasnya ada toa, dipanggil dengan lafaz azan, Allahu Akbar, tetap Pak, tidak akan pernah mau datang. Kenapa? Karena hatinya, pendengarannya, penglihatannya sudah dikunci oleh Allah. Ya. Tapi tidak sedikit jamaah di sini, di rumahnya jauh-jauh. Ya. Tapi jalan kaki, masya Allah, justru lebih bagus jalan kaki, lebih afdal. Ya. Kediaman saya itu di Cibinong itu lumayan agak jauhan Pak ya, kalau dari rumah ke masjid. Tapi saya nggak mau bawa motor, suka pengen jalan kaki, ya. Suka pengen jalan kaki. Mudah-mudahan ya, yang namanya kebenaran itu ketika kita mengerjakan amal soleh atau kebajikan, satu langkah kita berangkat untuk mengerjakan sebuah kebajikan, Allah insya Allah akan ampuni 10 dosa kecil kita. Jadi 10 dosa kecil kita itu akan berkurang satu langkah itu kebaikan. Ya. Contoh kita pun sama tinggal di majelis ilmu kayak gini, ini hebat Pak. Makanya Nabi memberikan nasihat kepada kita, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya engkau di majelis ilmu sa'atan, 1 detik, 1 menit, ataupun 1 jam, itu khairun min itqi alfi raqabatin, lebih baik daripada kalian memerdekakan 1000 hamba sahab. Mendingan kita ngaji. Makanya yang namanya ngaji mah, walaupun orang tersebut misalkan kita tidur, ngantuk, dapat pahala. Nyender, dapat pahala. Ya. Itu hebatnya pahala pengajian itu, pahala pengajian. Ya. Kenapa? Sebetulnya kita ini tidak seimbang Pak. Allah berikan sebuah rezeki, bukan kenikmatan itu umum ya, bukan hanya rezeki, kenikmatan itu tidak seimbang dengan pribadi kita, perilaku kita. 1 minggu kita misalkan kerja atau yang masih kerja, ya, kerja 1 hari makan berapa kali misalkan. Masa kita tolabul ilmi tidak pernah sekali-kali? Juga belum pernah. Harusnya minimal kita 1 minggu sekali itu menerima nasihat ruhani. Sebetulnya yang namanya ngaji juga wajib. Ustaz, katanya kan yang wajib itu kan sholat. Itu ibadah jawari, anggota badan kita memang wajib. Wajib AN hukumnya sholat. Jangan dikira yang ngaji seperti ini itu dikira tidak wajib. Ngaji wajib. Makanya orang yang ngaji itu dapat pahala ya. 1 detik, 1 menit kita hadir di majelis ilmu itu sama dengan kita lebih baik memerdekakan 1000 hamba sahaya. Jadi salah satu berkahnya kunci ibadah hidup kita itu dawam sholatul jamaah berjamaah. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah oleh kalian zakat. A'tu zakat amwalakum, keluarkan oleh kalian zakat harta kalian. Pernah dibahas oleh saya atau oleh para asatidz yang lain bahwa zakat itu mensucikan. Ambil dari kata zakka yuzaki zakiyatan wa zakatan, artinya bersih, suci, tumbuh, ya, berkah. Zakat ada 2. Pertama zakat jawari, yaitu zakat anggota badan yang disebut dengan zakat fitrah. Waktunya sudah ditentukan 1 tahun sekali, yaitu ketika sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka hukum mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan terbagi-bagi. Ada waktu mubah, yaitu ketika kita sudah masuk bulan suci Ramadan, terus kita di awal-awal Ramadan menunaikan zakat fitrah, boleh. Tapi tetap itu bukan sudah termasuk hukum wajib. Kedua, ada hukum wajib ketika sudah masuk akhir Ramadan. Ya. Ketiga, ada hukum afdal. Kapan itu?
dari sore akhir Ramadan sampai setelah menyelesaikan sholat subuh sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri. Ada lagi hukum mengeluarkan zakat fitrah itu makruh. Kapan? Setelah selesai melaksanakan Idul Fitri sampai zuhur di hari raya Idul Fitri, makruh. Bahkan ada yang haram. Ketika sudah selesai sholat zuhur sampai maghrib, nah itu bukan termasuk zakat fitrah itu. Ya. Jadi harus hati-hati ketika kita menunaikan zakat fitrah. Cuma bedanya apa? Ya, ada orang-orang di kalangan kita itu kalau mau pembagian zakat fitrah kayak di Cibinong itu banyak musafir dadakan. Ya, musafir dadakan tiba-tiba mengaku saya musafir gitu ya. Dan memang sebetulnya yang namanya semua orang-orang yang tergolong orang yang beriman itu wajib terhukumi wajib menunaikan zakat fitrah. Ya, menunaikan zakat fitrah. Nah, beda dengan zakat amwal, zakat harta. Itu pun sama wajib, tetapi waktunya tidak ditentukan. Mau kapanpun silakan. Mau di bulan Ramadan silahkan, mau selain bulan Ramadan silahkan. Karena harus ingat bahwa ada 2,5% adalah hak untuk orang lain, bukan hak kita. Terkadang kalau kita itu suka tidak sadar rezeki yang kita dapatkan itu adalah hasil keringat pribadi. Memang benar, tapi ingat hakikatnya itu pemberian Allah. Jangan sampai kita kayak Qarun. Qarun itu orang yang diperangi oleh Nabi Musa, di antaranya Nabi Musa kedua. Pertama Fir'aun, yang kedua Qarun. Ya. Kalau Fir'aun itu sudah jelas mengaku sebagai Tuhan, dan memang Allah kasih istidraj kepada Fir'aun selama seumur hidupnya itu tidak pernah sakit. Ya. Kalau Qarun sama, masih zaman Nabi Musa alaihissalam, orang kaya, the king of kaya lah. Istana pun dari emas, rumahnya pun dari emas. Tapi ketika diperingatkan oleh Nabi Musa, "Hei Qarun, ingat bahwasannya yang engkau dapatkan itu hakikatnya adalah dari Allah." Jawabannya apa? Kata siapa? Enak aja, masa dari Allah? Ini saya ini capek, ini udah ngumpulin setiap tahun. Ya, akhirnya Allah telan itu istananya, hartanya dan dirinya. Makanya suka ada istilah harta karun ya. Padahal mah korunnya di mana, hartanya di mana gitu ya. Itu peringatan untuk orang-orang yang kikir. Dan memang Pak, terkadang dalam ilmu fikih begini Pak. Kalau kita ketinggalan sholat, itu kan harus ada qadha, ya. Tapi tidak sadar orang itu ketika dia tidak zakat tidak pernah qadha zakat. Padahal wajib itu zakat itu. Ya. Ancamannya, kalau orang itu tidak mau menunaikan zakat, maka Allah akan hilangkan hartanya dengan segala cara. Bisa hilang, bisa dicuri orang, ditipu, ya, terbakar, tenggelam, terbawa banjir. Itu untuk orang-orang yang tidak pernah menunaikan zakat. Terkadang kita mah paham teori, tidak paham praktek, ya. Tidak paham implementasi, tidak paham action. Kadang-kadang kita kalah Pak, suka sama orang kampung. Orang kampung mohon maaf, orang kampung itu beda dengan orang kota. Jadi sebagai orang kampung itu sudah lazim Pak ya, buyuk orang. Orang kampung itu tidak paham dalil tentang mengerjakan kebaikan. Surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, kita diperintahkan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal yang mengarahkan kepada kebaikan dan ketakwaan. Di kampungku ada orang bikin rumah Pak, bongkar rumah renovasi, kompak baru, apalagi masjid. Kadang-kadang di kota, di komplek kayak di Cibinong Pak sama. Jangankan rumah orang-orang, masjid ketika direnovasi boro-boro pada bantuin. Alasannya apa? Enak aja, kan udah disuruh tukang bangunan.
Ya. Padahal yang namanya pahala tidak akan pernah tertukar, apalagi ketika sedang membangun atau merenovasi masjid. Tidak paham Pak orang kampung itu biasanya dalil tentang hal itu. Kedua contoh, di kampung itu orang-orang masyarakat awam itu tidak paham tentang dalilnya memuliakan tamu. Ya. Kalau kita kan paham. Hadisnya sanad dari Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Salah satu ciri orang yang mengaku orang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, yaitu mereka harus mau memuliakan kepada tamunya. Jadi yang penting action Pak, implementasi. Ya. Kadang-kadang kita mah profesor, doktor, misalkan kiai haji ya, habib, ustad, ngomong zakat, ngomong fitrah, ngomong infak sedekah dirinya pelit, korek, merepet, jahe, butut kasiran, kopek, ya Pak. Kata orang. Jadi dia itu ngomong sedekah, infak, zakat, tapi dirinya pelit. Alhamdulillah Pak. Ini mohon maaf ya, banyak kayak gitu Pak. Maka pernah saya ngaji Pak di kompleknya hebat. Wah, pokoknya alit lah. Ya. Nih kata marbot masjid begini, marbot masjid. Ngomongnya bahasa Sunda. Kalau diterjemahkan gini. Di sini semuanya orang-orang kaya. Tapi hanya sedikit orang yang paham apa itu arti sedekah, infak sedekah. Ini marbot nih cerita ke saya. Ya. Bahkan rumahnya pun temboknya tuh pakai berduri, pakai beling supaya tidak ada bangsa. Cuma anehnya tetap aja Pak pada kerampokan itu. Nah, jadi itu ancaman untuk orang-orang yang tidak mau zakat, infak, sedekah maupun dimanapun juga tetap aja kadang-kadang hilang, kadang-kadang karena emang sudah menjadi bukan doa jelek dari orang. Justru itu ingat 2,5% adalah hak untuk orang lain bukan untuk dirinya. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku. Ya. Nah, ini ada nasihat. Ayat shallu shalawatul khamsi ma'al musallin. Salatlah kalian salat lima waktu itu beserta orang-orang yang salat. Maksudnya salat berjamaah. Waktu itu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya selalu rajin berjamaah. Makanya Nabi Muhammad selalu berjamaah. Bahkan wa khassallahu ruku'a bi dzikri tahridan bil yahudi. Allah telah mengkhususkan rukunya kita dengan menyebutkan masalah ruku itu tahridan bil yahudi sebagai anjuran untuk Yahudi alal ityani bi sholatil muslimin, dalam mengerjakan sholat orang-orang muslim. Jadi diperintahkan, hei Yahudi tuh lihat sholatnya orang muslim. Orang Yahudi itu beda sholatnya dengan kita ya, beda. Nah, dijelaskan di sini. Fa innal yahuda la ruku'a fi sholatihi. Orang-orang Yahudi sholatnya itu tidak pakai ruku. Jadi gini sholatnya. Ya. Kalau kita makan ada ruku, ada sujud. Itu teh Pak filosofinya kita ini makhluk hina, gitu ya. Makanya mal fakhru ibni Adam awwalul nutfah wa akhiru jifah. Tidak ada yang pantas disombongkan oleh seorang Bani Adam. Mengapa? Karena kita awalul nutfah diciptakan oleh Allah, awal mulanya dari air yang begitu hina. Bahkan wa akhiru jifah, ketika nanti nyawa kita diambil oleh Allah, itu jifah. Kondisi fisik kita akan semakin menghinakan, bangkai, jadi bangkai yang hina. Ya, justru dengan adanya sholat itu mengajarkan kita tawadhu, ya, rendah hati. Makanya ada ruku, ada sujud. Bacanya aja memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ruku tuh hebat Pak. Makanya kalau orang itu sholatnya benar, dari mulai takbir Allahu Akbar, ya, coba itu bacaan bangun dari ruku apa? Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu memuji Allah Pak, yang memiliki 7 lapis langit dan bumi Pak, dan termasuk yang ada seisi-isinya bumi Allah yang memiliki.
Bangun dari sujud apa? Rabbi firli warhamni wazburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Itu doa. Makanya sholat itu menurut bahasa hiya ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa adalah doa. Ya, dari awal sampai akhir itu. Ketika kita bangun dari sujud, Pak, ya Rob, Rabbi firli. Makanya pernah saya sampaikan, ada ulama atau ahli sufi, bahkan ahli ibadah, ya. Bahkan memang para ulama dahulu itu membedakan antara makna kita berdoa Allahumma dengan Rabbi, beda. Kalau Allahumma, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam kondisi jangka dekat. Allahumma rzuqni, gitu misalkan. Ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, tapi jangan maksa sama Allah. Ya Allah besok tolong aku pengen Toyota, enak. Usaha kagak gitu ya. Beda dengan redaksi makna Rabbana Rabbi. Itu jangkanya panjang, Pak. Ya. Makanya perbedaannya ada tamani, ada taroji. Artinya sama pengharapan. Bedanya sedikit. Kalau tamani itu pengharapan yang panjang. Kalau taroji yang dekat. Ya, sama-sama mengharapkan. Nah, jadi bedanya orang Yahudi dengan orang Muslim, kalau orang Yahudi itu sholatnya tidak pernah pakai ruku. Maka kita jangan pernah samakan sholat kita dengan orang-orang Yahudi. Faka'annahu ta'ala qala shallu sholata dzata ruku fi jama'atin. Jadi seakan-akan Allah memerintahkan sholatlah kalian dalam melaksanakan sholat yang ada atau memiliki ruku dalam sholat berjamaah. Nah, kita mah sholat beda dengan ibadah orang lain. Walaupun orang lain juga mengatakan sembahyang, kita mah sholat, ya. Ibadah, orang lain ada kayak gitu. Tapi kita mah sholat. Maka orang yang benar sholatnya, bacaan sholatnya, kepribadiannya pun insya Allah akan lurus. Boro-boro nih bahasanya, boro-boro musik-musik, korek-korek, tajasus, misalkan mencari-cari kesalahan orang lain, ngurusin dirinya sendiri pun belum bisa, ya. Sibuk mengurusi diri sendirinya daripada sibuk mengurusi orang lain. Alhamdulillah sudah masuk Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk al-fakir, umumnya untuk seluruh jamaah. Kalau yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kepada sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.